Oke, halo guys. Readingan ini aku bikin untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini adalah general reading. Jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa. Karena walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang ketarik. Ya, ingin dibacakan secara personal, kalian bisa lihat daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Oke, untuk Virgo Oktober 2020 main energy. Building blocks. Ini nomor 28. Oke, kita lihat. Essential meanings. Strong foundation. A beautiful work in progress. You have everything you need to cultivate an extraordinary life. This is a time when your focus needs to be on the foundation you built upon. Your work, your relationships, and your very being are underwritten by your values, ethics, morals, and core beliefs. Are they still true for you? When you see this card, you know that you're attracting new relationships into your life and solidifying the ones you already have by building them on the foundation of honesty, humility, clear communication, and genuine desire to know one another. Okay. So, aku ngelihat di sini beberapa dari kalian mungkin kalian habis dari banyak masalah di masa lalu, kalian lagi memperbaiki diri atau memperbaiki hidup, istilahnya membuat hidup kalian sekarang lebih lebih berarti, dan mungkin kalian juga sedang memperbaiki diri, belajar dari masalah-masalah yang lalu. Sekarang mindsetnya pelan-pelan sudah mulai berubah. Oke, kita lihat untuk Virgo Oktober 2020. Seven of Wands, Knight of Wands, Six of Wands, sorry, King of Swords, Eight of Swords, the Devil. Okay. Ya, di sini ada Harvest atau Judgment. So, aku ngelihat di sini kamu lagi fase mencoba untuk paling tidak, kalaupun belum, kalian lagi mencoba untuk keluar dari overthinking, keluar dari masalah-masalah yang pernah terjadi, or you're still learning a new process. Bagaimana caranya untuk membuat kamu merasa kayak mungkin sekarang kamu lagi mikirin sesuatu yang gue pengen punya hidup yang baru, kayak kamu lagi meyakinkan diri, tapi aku lihat di sini kamu masih sorry sebentar ya. Oke, sorry, kita lanjut. Kalau yang aku lihat di sini kamu masih belum bisa benar-benar, kayak aku ngelihat kayak kamu masih yang kamu yakin apa yang mau kamu pengennya seperti apa, kamu yakin kayak oke, gue mau benerin diri nih misalnya, tapi kamu belum ngerti gimana alurnya, gimana caranya, mulainya dari mana. Nah, di sini aku ngelihat kamu masih rada goyang, kayak masih belum ada arah yang jelas, tapi kamu tahu kamu pengennya, misalnya contoh, oke, gue pengen jadi orang yang lebih baik, oke, gue pengen hidup gue jauh lebih teratur, oke, gue pengen ini udah jelas gitu loh. Mungkin kamu banyak nontonin video-video yang pada akhirnya membawa kamu, oke, gue tahu gue harus berubah, tapi gimana caranya, di sini aku lihatnya kamu masih meraba-raba. Oke, dan di sini kalau aku lihat bentukannya kamu masih agak defensif.
Dan aku ngelihat di sini sama masa lalu kamu sebenarnya kamu belum benar-benar dealing. Jadi kamu pengen jadi orang yang lebih baik, but at some point kamu masih belum benar-benar healing dan belum benar-benar menerima masa lalu. Tapi kamu kayak udah pengen, oke, gue memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu kan salah satunya menerima ya masa lalu yang sudah lewat. Nah ini kamu nih belum konsisten. Niat memperbaiki dirinya ada, niat ngebenerin dirinya ada, tapi masih banyak masa lalu yang belum bisa kamu terima. Oke, kita lihat Virgo. Seven of Wands and Seven of Wands. Ya, aku lihat desire-nya besar, keinginannya besar. Tapi sebenarnya kamu tidak sadar yang kamu naikin ini egonya. Oke, gue nggak pengen jadi kayak gini lagi. Contoh misal, oh gue udah nggak mau jadi bucin lagi. Gue pengen hidup gue gini. Secara garis besarnya iya. Tapi kamu naikin ego kamu tanpa kamu sadari. Karena kamu belum menerima sebenarnya. Kejadian yang sudah terjadi dalam hidup kamu itu belum kamu terima. Sebelum kamu belajar untuk menerima, sebelum kamu belajar untuk memaafkan apa yang ada di masa lalu, ya kamu gak akan pernah bisa maju dengan baik gitu sebenarnya. Ya aku tahu memaafkan itu bertahap ya, tapi paling tidak kamu harus tahu kalau misalnya namanya merubah diri itu tidak akan pernah bisa masa lalu yang masih ngegantung, masa lalu yang masih kadang menghantui kamu. Sebelum kamu benar-benar bisa let go, bisa memaafkan, kamu gak akan benar-benar bisa ke depan. Jadi aku lihat di sini yang diangkat itu kesadarannya ada, tapi how to-nya belum benar. Oke. Ace of Wands sih, kartu kamu banyak sekali keluar Wands-nya. Passion-nya ada. Three of Wands. Passion-nya ada untuk memperbaiki diri, kesadarannya ada tuh. Ace of Wands. Queen of Wands. Oke, gue tahu gue kemarin ini banyak begini, gue tahu gue nggak mau diginiin lagi. Jadi yang naik itu ego kamu, bukan kesadaran kamu. Ada kesadaran yang terbangun. Oh, dulu gue jadi bucin misalnya, gue nggak mau kayak gitu lagi. Gue tahu kalau gue kayak gitu, gue menyengsarakan diri gue. Itunya kamu tahu. Tapi balik lagi, itu berangkatnya dari emosi yang pernah merasa gue pernah diginiin. Jadi kayak sebenarnya ada grudge, ada mungkin aku nggak bilang dendam, tapi ada amarahnya masih besar. Jadi amarah itu tanpa kita sadari ya bisa membuat kita untuk ngerasa gue pengen menjadi orang lebih baik, tapi dorongannya bukan dari hati, tapi dari amarah. Bisa memang. Kesadarannya ada, tapi masih kecil banget. Kesadaran dari intinya tuh belum dapat. Tapi adanya amarah yang pernah merasa dikecewakan, pernah merasa disakiti, itunya besar dan kamu ngerasa kayak gue butuh jadi orang yang orang bisa respect sama gue, orang bisa gimana sama gue. Tapi datangnya lagi-lagi bukan dari hati. Ini lihat aja kartunya kalau nggak Swords. Makanya aku suka bilang kalau caranya salah ya salah, nggak akan nyampe. Kayak kamu sekarang mungkin memperbaiki diri dengan kamu mencoba untuk menutup masa lalu, kamu mencoba untuk mungkin tampil cantik dan segala macam, kayak kamu ngerasa I love myself. Jadinya malah bukan elegan, jadinya malah arogan gitu loh. Emperor. Aku ngelihat di sini kenapa ya? Aku ngelihat kayak kamu ada mau tanpa kamu sadari, di sini aku ngerasanya loh ya, ada keinginan kamu untuk sebuah pembuktian diri. Mungkin kamu merasa kamu pernah disakiti dan kamu pengen ngasih lihat ke mungkin mantanmu kalau kayak you are okay. Kamu udah nggak sedih-sedih lagi, kamu udah nggak gimana, tapi sebenarnya ada rasa ingin memberikan pembuktian. Mungkin kamu posting di sosmed, dimana kamu kesannya kayak happy. Jadi kamu menurutku agak
Di sini malah yang ada bukan perubahan, tapi yang ada justru denial. Kamu merasanya seperti itu, makanya aku bilang sometimes kayak gini tuh orang denger oh self love, self respect itu banyak yang salah arti. Bukan ngebenerin dirinya, tapi justru membentengi dirinya. Ya, ini bicara tentang masa lalu. Kamu mau terlihat sekarang lebih kuat. Entah orang ini siapa, mungkin mantan kamu. Yang kayak kamu merasa pengen ngasih lihat dia. Aku ngerasanya kenceng banget soalnya di sini kayak approval. Kayak kamu pengen nunjukin sama seseorang, at least seseorang, kalau kamu itu udah jauh lebih baik. Kalaupun misalnya bukan cuma seseorang, tapi beberapa orang sih masih ada three of swords-nya. Kamu masih pahit sebenarnya. Kamu masih sakit hati sebenarnya. Sama kejadian dulu kamu masih belum bisa memaafkan, masih jauh dari situ. Ini mah udah tinggal bicara tentang honest truth aja. Aku ngeliat di sini kenceng banget soalnya. Atau mungkin ini mantan suami atau mantan istri. Kayak kamu mau ngasih lihat kalau kamu fine, kamu baik-baik aja, atau bahkan kamu sekarang udah ada yang ngejar lagi. Intinya apa yang kamu lakukan ini bukan untuk kamu sebenarnya, tapi untuk ngasih lihat orang. Ngasih lihat orang kalau, atau misalnya kamu sudah selesai dari hubungan masa lalu kamu dan kamu deket lagi sama orang. Ada kemungkinan nih ada beberapa dari kalian deket lagi sama orang baru. Deket sama orang baru ini tapi membawa luka lama. Walaupun kamu pengen terlihat sebagai seseorang yang punya value, sebagai seseorang yang punya harga diri, tapi jadi too much karena bukan dasarnya dari awareness yang terjadi dari hati. Memang dari hati pingin merubah pelan-pelan. Emang perubahan seperti itu nggak mudah karena sering disalahartikan energinya semua orang. Makanya aku selalu bilang perubahan diri itu kalau kamu nggak mampu sendiri harus ada yang bimbing. Kalau nggak nanti kamu jadi salah arah. Malah yang ada kamu terkesan sok jual mahal, atau mungkin kamu terkesan kayak gue pernah sakit tapi gue bisa bangkit kembali. Jadi yang ada tuh kayak pembuktian diri. Balik lagi yang tadi aku bilang. Karena sebenarnya aku ngeliat di sini kamu belum benar-benar sesadar-sadarnya kalau kamu mau berubah, menerima masa lalu, kenapa salah kamu ada di mana. Karena kamu berangkatnya dari amarah, kamu berangkatnya dari perasaan sakit hati. Kamu ngerasa, oke, gue tahu gue dulu diginiin, gue udah gak mau diginiin lagi. Tapi dari amarah. Kamu tidak melihat lessonnya sebenarnya. Kamu mungkin merasanya iya. Tapi sebenarnya yang terjadi di sini aku lihat enggak. Kamu memaksakan diri sebenarnya. Kamu memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja. Padahal sebenarnya enggak. Itu ego. Kadang orang nggak sadar gitu loh. Itu ego. Yang aku lihat di sini sih ada kemungkinan soalnya beberapa dari kalian kelihatannya nih ada kemungkinan ketemu orang baru. Tapi pada saat kalian ketemu orang baru, kalian tuh dalam masa yang healing aja belum kalau menurutku. Healing aja belum. Baru cuman mungkin denger video, mungkin ngerasa oh iya gue dulu diginiin, gue giniin, oke, gue harus sekarang jadi orang yang punya self love, gue harus sekarang jadi orang yang punya self respect. Kamu cuman manteng ini di situ, healingnya belum ada. Melihat pelajarannya apa, kenapa dulu bisa kayak gini, kenapa, apa yang salah di kamu, apa yang perlu kamu rubah. Itu kamu nggak ngeliatnya dengan hati, tapi dengan ego. Kamu cuman taunya gue dulu disakitin karena gue nggak punya self respect, sekarang gue mau gue mau lebih menghargai diri gue mau lebih mencintai diri gue. Tapi perasaan itu bukan untuk diri kamu, tapi untuk ditunjukkan keluar. Pembuktian. Sorry kalau kamu berkali-kali karena memang aku ngerasanya kencang sekali di situ gitu loh. So kalau memang ini adalah cerita kamu, buru-buru deh kamu coaching karena makin salah jalan nanti makin berantakan ke depannya. Karena di sini aku nggak ngeliat kamu udah healing sama sekali. Oke? So seperti biasa untuk lihat ke depannya kamu gimana, kamu bisa beli video lanjutannya di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.